cara terbaik untuk mereset badan kita itu adalah memperbaiki pola tidur. Tidurlah pada pola-pola tertentu atau pola-pola yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh malam kayak begini nih. Mbak Isya tidur, nanti malam bangun. Bagaimana cara untuk men-setting hormon atau mungkin alarm badan kita? Gampang. Alarm badan kita itu sekarang bisa tersetting dengan doa. Jadi kalau malam Anda mau bangun, ngomong sama Allah, ya Allah, bangunkan aku nanti malam ya Allah. Nanti Allah akan bangunkan. Sebelumnya apa? Baca dulu Al-Quran. Maka sebelum tidur kan kita biasa disunahkan membaca zikir. Ya. Al-Quran juga disunahkan baca. 2 surat yang biasa kita disunahkan untuk dibaca waktu mau tidur malam, yaitu apa? Surat Al-Mulk sama Sajadah. Baca aja terus itu. Nanti malamnya bangun. Gitu. Saat itu nanti tubuh kita sekalian akan mengalami atau terjadi peningkatan namanya growth hormone. Growth hormone itu adalah hormon yang sifatnya memperbaiki sistem secara umum. Ada kanker, dia bisa ada sel kanker yang mau tumbuh, dia akan makan, ya, atau sel-sel yang rusak dia makan. Itu munculnya saat malam, hanya malam terutama. Ya, maka tadi saya katakan malam itu istirahat, jangan banyak aktivitas. Ya. Jadi kalau yang misalkan kerjanya shift gimana, tetap usahakan malam itu bisa tidur, jangan terus-terusan bangun. Ya. Kemudian apa lagi? Malam terjadinya penurunan suhu tubuh kita, suhu tubuh turun malam hari. Suhu tubuh turun otomatis nanti kita lihat pada siang. Suhu tubuh turun otomatis kerja jantung pasti akan ringan. Jadi berbekam itu lebih baik tidak malam hari. Kenapa? Karena bekam itu lebih mengeluarkan panas, ya, energi. Jadi bekam itu ilmuwan memang tidak disebutkan secara spesifik di hadis Nabi SAW. Tapi ilmuwan menyebutkan bahwa berbekam itu paling baiknya kapan? Siang. Waktu matahari lagi panas-panasnya, nah berbekamlah saat itu. Karena kalau bahasa mereka tuh darah kita lagi bergejolak. Jadi berbekam itu siang hari paling baik. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka ambil faidah atau fadilah di situ. Contoh, Nabi bersabda bahwa berbekam, ya ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang mengatakan hadisnya hadis lemah. Tapi tidak apa-apa, kita pakai untuk urusan bukan ibadah nggak apa-apa. Tapi Nabi menyatakan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Rasulullah. 17, 19, 21 tanggal tahun Islam ya. Dengan sebelumnya kan kita dibersihkan dulu dengan 13, 14, 15-nya kita disunahkan untuk puasa Ayyamul Bid. Gitu. Jadi berbekam itu bagusnya saat siang hari paling bagus. Sebelum bekam ngapain? Tidur. Kan gitu kan? Maka ada sunnah qailullah kan? Qailullah itu tidur siang. Ya, jadi tidur siang nggak usah lama-lama. Kalau Anda mungkin istirahat setengah 12-an, kita sekarang zuhur kan 12 kurang 10 lah katakanlah. Tidur 10 menit, 5 menit cukup. Dan tidur di waktu itu adalah tidur yang paling baik untuk memperbaiki fungsi enzim badan kita. Itu yang pertama. Secara syariatnya, secara syar'inya, maka Rasulullah menyatakan bahwa tidur siang adalah tidur untuk persiapan bangun malam. Jadi kalau mau bangun malam, maka tidurlah siang. Jadi kalau siang-siang itu Anda masih ada kesempatan tidur, tidur aja di musola sebentar. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kemudian kan kita malam bangun. Jadi saat malam bangun itu sebenarnya tubuh kita kan tadi kan bahasanya kan terresetting semua, terreset. Jadi kata laptop itu lagi error gitu kan, kita pencet tombol on off-nya lama nanti mati. Nah, begitulah proses tidur itu membuat kondisi itu semua. Malam harinya Allah bekali tubuh kita ya saat malam itu jam-jam 1, 2, 3 itu lagi tinggi-tingginya hormon si growth hormone tadi. Maka jangan pernah kehilangan momen itu ya untuk apa? Untuk bergerak. Di malam itu kan kita disunahkan untuk sholat kan. Dan sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Sholat. Bagaimana sholatnya? Sholat sebagaimana sholat Nabi SAW. Ya, rukunya, sujudnya, takbirnya, takbiratul ihramnya, seperti itu. Ikutin semua. Ya. Malam tuh terus sudah bangun kan. Habis itu, kalau Anda ada kesempatan tidur menjelang subuh, tidur sebentar. Itu tidur baik. Itu tidur yang bagus itu. Rasulullah biasanya antara subuh sama azan subuh sama iqamah subuh itu beliau tidur. Tapi tidur Rasulullah kan tidak seperti tidur kita. Ya, beberapa riwayat menyebutkan beliau tidur sebentar. Jadi tidurnya itu sebelum subuh. Ya. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh adalah waktu di mana jantung kita lagi. Jadi
Kondisi udara saat kita berusaha saat itu ya, jadi waktu subuh sampai syuruk atau duha itu ya 2 jam atau satu jam lah, mengatakan setengah jam, 1 jam kurang lebih seperti itu setelah subuh. Itu jangan tidur waktu itu. Ya, kalau Anda pengen tidur tetap udah ngantuk banget, usahakan jangan berbaring, biarkan tidur dalam kondisi berzikir, duduk. Sebab apa? Banyak terjadi serangan-serangan jantung ya, atau kelemahan-kelemahan jantung itu di pagi hari kayak begitu. Jadi pagi jangan tidur. Ya. Dan itu salah satu tidur yang bikin blow on. Iya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Jadi tidur yang bikin bodoh itu tidur pada subuh. Ya. Selain bodoh, bikin bodoh, apalagi rezekinya dikurangi sama Allah. Kenapa? Karena malaikat waktu itu lagi sibuk-sibuknya bagi-bagi rezeki dari Allah gitu kan. Dia malah tidur. Ini kan nggak sopan namanya. Jadi kalau Anda pergi buat sekalian, jadi salah satu tipsnya saya, kalau Anda pergi musola, misalkan tuh masih dekat rumah, nah, kan ada doa malaikat di pagi hari kan, yang malaikat itu mengatakan, ya Allah berkahi orang yang bersedekah hari ini, pagi hari ini. Maka subuh itu jangan pernah kehilangan momen untuk bersedekah. Datang ke masjid bawa uang.